Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fitria dari Pendidikan Teknik Mesin Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan. Proses pembentukan adalah suatu proses yang merubah bentuk suatu benda kerja dengan cara diberikan gaya dari luar sehingga terjadinya deformasi plastis. Contohnya yaitu ada forging, rolling, extrusion, dan yang terakhir yaitu ada drawing. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai proses pembentukan, kita bahas dulu mengenai proses manufaktur. Proses manufaktur yaitu proses merubah raw material, yaitu semacam balok ataupun lembaran, menjadi suatu benda yang kompleks dan mempunyai nilai tambah. Nah, dapat kita lihat pada diagram manufaktur, yang pertama itu ada proses pengecoran. Pada proses pengecoran ini, kita ambil contoh biji besi. Biji besi ini akan kita lelehkan atau di melt, kemudian akan kita cetak dan di solidification atau dipadatkan agar menjadi suatu benda yang diinginkan. Contohnya itu torak. Nah, kemudian yang kedua itu ada proses bulk deformation atau proses pembentukan logam dengan cara ditekan, ditempa, dan lain-lain. Nah, dari bulk deformation ini, bahan awalnya itu dari billet, bar, dan section. Nah, lalu apa sih perbedaan dari billet, bar, dan section ini? Nah, jadi perbedaan ketiganya itu, yang pertama billet adalah logam panjang yang memiliki luas penampang bulat ataupun persegi, di mana luasnya itu kurang dari 36 inci persegi. Yang kedua ada bar, yaitu lembaran atau produk gulungan baja dengan ukuran yang panjang dari bentuk billet. Kemudian yang terakhir ada section, yaitu section itu jika kita artikan itu bagian. Jadi bisa diartikan mungkin section itu merupakan potongan bagian dari billet itu sendiri. Kemudian proses yang ketiga itu ada sheet forming, di mana bahan awalnya itu dari plate, sheet, dan strip. Nah, dari ketiganya juga ada perbedaannya masing-masing. Nah, yang pertama plate, yaitu lembaran yang memiliki lebar lebih dari 8 inci dengan range ketebalan dari 1/4 inci sampai dengan 1 kaki. Kemudian yang kedua ada sheet, yaitu lembaran baja tipis, dan yang ketiga itu strip, merupakan lembaran baja tipis yang memiliki lebar sampai 12 inci. Nah, proses yang terakhir yaitu particulate processing, di mana bahan awalnya itu merupakan partikulat material. Nah, partikulat material ini dapat berupa powder atau serbuk. Contohnya itu logam Ni kita campurkan dengan bahan lainnya, kemudian kita cetak dan kita press untuk menjadi suatu bentuk tertentu. Kemudian kita panaskan. Nah, dari keempat proses tersebut, maka masuklah pada tahapan heat treatment, yaitu dipanaskan. Setelah dipanaskan, maka masuk ke tahapan kedua, yaitu machining, di mana kita dapat menghasilkan bentuk akhir yang diinginkan. Kemudian setelah di machining, yaitu joining. Joining ini yaitu menggabungkan komponen-komponen yang lain, seperti mur ataupun baut dan yang lainnya. Nah, setelah kita joining semua komponennya, maka tahap terakhir yaitu finishing. Nah, setelah keempat tahap tersebut sudah kita lakukan, lalu kita masuk ke assembly atau merakit seluruh bagian komponen yang sudah kita lakukan pada tahapan tersebut. Nah, lalu apa sih perbedaan dari proses pengecoran dan particulate processing? Nah, perbedaannya itu adalah kalau di proses pengecoran, si biji besinya itu kita panaskan atau kita meltingkan, kemudian dicetak. Namun pada particulate processing, si biji besi ini tidak kita panaskan, melainkan langsung kita cetak dan kita tekan untuk menjadi suatu benda yang diinginkan. Nah, setelah kita mengetahui proses manufaktur, maka kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai apa itu proses pengubahan bentuk logam. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, proses pengubahan bentuk logam yaitu proses merubah suatu material tanpa merusak bentuknya sendiri atau deformasi plastis dengan bantuan perkakas logam, yang mana akan kita ubah dari bentuk sederhana menjadi bentuk yang kompleks, di mana pada proses ini banyak bekerja di daerah yield. Nah, dapat dilihat klasifikasi proses pengubahan bentuk logam berdasarkan temperatur kerja. Yang pertama ada hot working dan yang kedua ada cold working. Nah, lalu perbedaannya apa sih? Hot working yaitu pengerjaan panas, di mana temperatur kerja lebih besar dari temperatur rekristalisasi. Itu sekitar 0,3 sampai 0,6 temperatur melting. Kemudian pada cold working yaitu temperatur kerja lebih kecil dari temperatur rekristalisasi.
Nah, pada hot working sendiri, temperatur meltingnya itu tergantung pada bahan yang akan kita gunakan karena tiap bahan itu memiliki temperatur melting yang berbeda-beda. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proses pembentukan logam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.